perkenalkan, nama saya Alvan Lusiaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang unsur periode 3. Yang pertama saya akan menjelaskan kelimpahan unsur periode 4, yang kedua sifat-sifat periode 4, dan yang ketiga kegunaan, pembuatan, dan dampak penggunaan dari unsur periode 4 atau golongan transisi. Saya akan menjelaskan kelimpahan unsur periode 4. Yang pertama, skandium. Logam ini ditemukan pada mineral torfelit. Skandium dibuat dengan elektrolisis cairan SgCl3 dicampur klorida lain. Yang kedua ada titanium. Titanium ditemukan pada mineral rutil yang di biji besi sebagai ilmenite dan ferrotitanate. Titanium terdapat pula pada karang, silikat, bauksit, batu bara, dan tanah liat. Titanium dibuat dengan metode Kroll yang banyak menggunakan klor dan karbon. 3. Vanadium atau V. Vanadium terdapat pada senyawa carnotite dan vanadinite. Flavonoidium atau logam campuran dengan besi dihasilkan dari reduksi V2O5 dengan campuran silikon atau Si dan besi atau Fe, ferrum. Yang keempat ada kromium atau Cr. Unsur ini ditemukan pada kromit dan sejumlah kecil kromoker. Logam krom dibuat dengan proses Goldschmidt dengan jalan mereduksi Cr2O3 dengan logam aluminium. Yang kelima ada mangan atau Mg atau Mn. Mangan bisa ditemukan pada biji berupa pirulosit dan rhodochrosite. Pembuatan ferromangan dilakukan dengan mereduksi MnO2 dengan campuran besi oksida dan karbon. Yang keenam ada besi. Besi jarang ditemui secara bebas di bumi, namun berada dalam wujud biji besi seperti hematit, siderit, dan magnetit. Besi dibuat menggunakan biji besi dengan cara mereduksi biji dalam tanur atau tungku. 7. Ada nikel yang dilambangkan dengan Ni. Nikel bisa ditemui sebagai senyawa seperti sulfida, arsen, dan silikat. Yang ke-8 ada tembaga dilambangkan dengan Cu atau curum. Unsur ini ditemukan pada pirit tembaga, bornis, kuprit, melakonit, dan malasit. Tembaga diperoleh dari biji kalkopirit CuFeS2 melalui tahapan pengapungan, pemanggangan, reduksi, dan elektrolisis. Yang ke-9 ada seng atau zinc. Unsur tersebut ditemukan di alam sebagai senyawa sulfida seperti seng blende, senyawa karbonat kelamin, dan senyawa silikat seperti amimorfit. Pembuatan logam seng dilakukan dengan memanggang seng sulfida atau JNS, lalu oksida seng direduksi dengan karbon pijar. Yang ke-10 ada kobalt atau Co. Kobalt di alam ditemukan sebagai arsenida dari Fe, Co, Ni, dan dikenal sebagai smaltit, kobaltit, dan eritrit. Unsur kobalt ketika hujan hidroksida hujan akan timbul NaOCl. Yang kedua ada sifat-sifat unsur periode 4. Yang pertama, sifat fisika. 1. Sifat logam. Kecuali seng. Logam-logam transisi memiliki elektron-elektron yang berpasangan. Hal ini lebih memungkinkan terjadinya ikatan-ikatan logam dan ikatan-ikatan kovalen antar atom logam transisi. Ikatan kovalen tersebut dapat terbentuk antara elektron-elektron yang terdapat pada orbital. Yang kedua, titik lele dan titik didih. Unsur-unsur transisi umumnya memiliki titik lele dan titik didih yang tinggi, karena ikatan antar atom logam pada unsur transisi lebih kuat. Titik lele dan titik didih seng jauh lebih rendah dibandingkan unsur transisi periode 4 lainnya, karena pada seng orbital D- nya telah terisi penuh, sehingga antar atom seng tidak dapat membentuk ikatan kovalen. Yang ketiga, jari-jari atom. Tidak seperti periode 3. Jari-jari atom unsur-unsur transisi periode 4 tidak teratur dari kiri ke kanan. Hal ini dipengaruhi oleh banyaknya elektron-elektron
3D yang saling tolak-menolak yang dapat memperkecil gaya tarik inti atom terhadap elektron-elektron. Yang keempat, sifat magnetik. Yang pertama itu paramagnetik, yaitu atom, molekul, atau ion sedikit dapat ditarik oleh medan magnet karena ada elektron yang tidak berpasangan pada orbital D-nya. Yang kedua, diamagnetik, yaitu atom, molekul, atau ion dapat ditolak medan magnet karena seluruh elektron pada orbital D-nya yang berpasangan. Yang ketiga, ferromagnetik, yaitu kondisi sama dengan paramagnetik, hanya saja dalam keadaan padat. Logam Sc, Ti, V, Cr, dan Mn bersifat paramagnetik, sedangkan Cu dan zinc bersifat diamagnetik. Untuk ferrum, kobalt, dan nikel bersifat ferromagnetik. Yang kedua ada sifat kimia. Pertama, kereaktifan. Dari data potensial elektroda, unsur-unsur transisi periode keempat memiliki harga potensial elektroda negatif kecuali Cu sebesar entalpinya positif 0,34 volt. Ini menunjukkan logam-logam tersebut dapat larut dalam asam kecuali tembaga. Kebanyakan logam transisi dapat bereaksi dengan unsur-unsur non-logam, misalnya oksigen dan halogen. Yang kedua ada pembentukan ion kompleks. Semua unsur transisi dapat membentuk ion kompleks, yaitu suatu struktur di mana kation logam dikelilingi oleh dua atau lebih anion atau molekul netral yang disebut ligan. Antara ion pusat dengan ligan terjadi ikatan kovalen koordinasi, di mana ligan berfungsi sebagai basa Lewis atau penyedia pasangan elektron. Yang ketiga mempunyai berbagai macam bilangan oksidasi. Unsur transisi memiliki pada orbital D. Energi elektron dalam orbital D hampir sama besar. Untuk mencapai kestabilan unsur-unsur Ni membentuk ion dengan cara melepaskan elektron dalam jumlah yang berbeda. Oleh karena itu, unsur-unsur ini mempunyai dua macam bilangan oksidasi atau lebih dalam senyawanya. Yang ketiga, kegunaan, pembuatan, dan dampak unsur periode 4 dalam kehidupan. Kegunaan unsur periode 4, yang pertama skandium untuk industri aeroangkasa dan juga peralatan sukan seperti basikal, baseball, senjata api, dan sebagainya yang memerlukan bahan berprestasi tinggi apabila dicampur dengan aluminium. Yang kedua, titanium. Titanium digunakan sebagai badan pesawat terbang dan pesawat supersonik karena pada temperatur tinggi tidak mengalami perubahan kekuatan atau strength. Yang ketiga, vanadium. Vanadium untuk membuat peralatan yang membutuhkan kekuatan dan kelenturan yang tinggi seperti mobil dan alat mesin berkecepatan tinggi. Umumnya digunakan untuk paduan dengan logam lain seperti baja tahan karat dan baja. Yang keempat ada krom. Kromium digunakan untuk mengeraskan baja, pembuatan baja tahan karat dan membentuk banyak alloy atau logam campuran yang berguna. Digunakan untuk katalis dan untuk pewarna gelas. Suatu senyawa kromium yang indah sekali adalah jamrud atau emerald. Batu permata ini terbentuk jika sebagian ion aluminium dalam mineral beril B3Al2 atau Si6O18 diganti oleh ion kromium. 5. Mangan. Pada produksi baja, Mn berpartisipasi pada pemurnian besi melalui reaksi dengan belerang dan oksigen dengan membedakannya melalui pembentukan terak. Yang keenam, besi sebagai bahan utama pembuatan baja, misalnya baja stainless steel atau dengan campuran 72% Fe, 19% Cr, dan 9% Ni. Adapun manfaat baja adalah FeOH3 digunakan untuk bahan cat seperti cat minyak, cat air, atau cat tembok. 7. Kobalt. Kobalt dicampur dengan besi, nikel, dan logam lainnya untuk membuat alnico, alloy dengan kekuatan magnet luar biasa untuk berbagai keperluan. Alloy stellite menggunakan kobalt, kromium, dan wolfram yang bermanfaat untuk peralatan berat, peralatan yang digunakan pada suhu tinggi maupun peralatan yang digunakan pada kecepatan yang tinggi. 8. Nikel digunakan sebagai komponen pemanas listrik atau nikrom
yang merupakan campuran dari Ni, Fe, dan Cr. Perunggu nikel digunakan untuk uang logam. Perak Jerman dengan paduan Cu, Ni, Zn digunakan untuk barang perhiasan. 9. Tembaga. Tembaga banyak digunakan sebagai kabel jaringan listrik karena sifatnya yang mengantarkan listrik. Tembaga juga digunakan untuk membuat pipa ledeng. Alloy tembaga dan emas digunakan untuk membuat perhiasan. 10. Seng. Seng digunakan untuk melapisi besi dan baja untuk mencegah karat. Zinc juga digunakan dalam alloy, misalnya brazo atau tembaga dan zinc. Pembuatan unsur periode 4. Yang pertama, skandium. Skandium dibuat dengan elektrolisis cairan ScCl3 yang dicampurkan dengan keluarga-keluarga lain. Yang kedua, vanadium. Vanadium dihasilkan dengan mereduksi Fe2O5 dengan pereduksi campuran silikon dan besi. SiO2 yang dihasilkan direaksikan dengan CaO membentuk kerak CaSiO3. 3. Kromium. Langkah-langkah dalam ekstraksi unsur krom dari bijinya adalah: yang pertama, kromium dalam biji diubah menjadi dikromat. Yang kedua, reduksi Cr4 menjadi Cr3. Yang ketiga, reduksi kromium oksida dengan aluminium atau reaksi termit. Yang keempat, mangan. Mereduksi oksida mangan dengan natrium, magnesium, aluminium atau melalui proses elektrolisis, proses aluminotermi dan dari senyawa MnO2. 5. Besi ferum atau besi dapat diperoleh dengan cara mengekstraksi bijinya dalam tanur tembus atau tanur tinggi. Bahan baku yang diperlukan dimasukkan dalam tanur tinggi, yaitu biji besi, karbon, dan batu kapur atau CaCO3. Yang keenam, ada kobalt. Unsur kobalt di alam selalu didapatkan bergabung dengan nikel dan biasanya juga dengan arsenik. Mineral kobalt terpenting antara lain smaltit atau CoAs2, kobaltil atau CoASs, dan lemacit atau Co3s4. Yang ketujuh, nikel. Nikel dapat dibuat dengan pengeringan di tanur pengering, kalsinasi dan reduksi di tanur, peleburan di tanur listrik, pengkayaan di tanur pemurni, dan granulasi dan pengemasan. Yang ke-8 ada tembaga. Cu2s dan kerak FeSiO3 dioksidasi dengan udara panas. Pada reaksi oksida tersebut diperoleh 98% sampai 99% tembaga tidak murni. Tembaga tidak murni ini disebut dengan tembaga blister atau tembaga lepuh. Tembaga blister adalah tembaga yang mengandung gelembung gas SO2 bebas. Untuk memperoleh kemurnian Cu yang lebih tinggi, tembaga blister dielektrolisis dengan elektrolit CuSO4 aqueous. Yang ke-9, titanium. Langkah awal produksi titanium dilakukan dengan mengubah biji rutil yang mengandung TiO2 menjadi TiCl4. Kemudian TiCl4 direduksi dengan Mg pada temperatur yang tinggi yang bebas oksigen. Yang ke-10 ada seng. Satu metode dalam mengambil unsur ini dari bijinya adalah dengan cara memanggang biji seng untuk membentuk oksida dan mereduksi oksidanya dengan arang atau karbon yang dilanjutkan dengan proses distilasi. Lalu yang terakhir ada dampak unsur periode 4. Yang pertama, limbah Fe atau besi. Pada pengolahan logam besi, jika limbahnya dibuang ke sungai dapat menyebabkan pertumbuhan fitoplankton yang tidak terkendali. Hal ini menyebabkan penurunan kadar oksigen dalam air sehingga akan mengganggu pertumbuhan ikan dan hewan air lainnya. Yang kedua, Cr dalam penyamaan kulit. Krom digunakan dalam penyamakan kulit untuk mencegah mengurutnya bahan sewaktu pencucian. Krom ini sangat beracun dan menyebabkan kanker. 3. Mn dalam pengelasan dan pembuatan baja. Pada pengelasan dan pembuatan baja dengan logam Mn akan dihasilkan
suatu asap yang jumlahnya banyak. Asap ini bersifat racun dan dapat mengganggu sistem saraf pusat. Yang keempat ada Cu. Pada penambangan tembaga akan terbuang pasir sisa yang masih mengandung logam Cu. Jika pasir sisa ini dibuang ke perairan, maka akan membahayakan organisme-organisme di perairan tersebut. Yang kelima ada titanium. Paparan berlebihan pada manusia dapat menyebabkan perubahan di paru-paru sehingga memicu beberapa keluhan seperti sesak dan nyeri dada, batuk, serta kesulitan bernapas. Yang keenam ada skandium. Paparan gas dan uap skandium di tempat kerja bisa menjadi berbahaya. Menghirup skandium dapat menyebabkan emboli paru-paru, terutama akibat paparan jangka panjang. Skandium bisa menjadi ancaman bagi hati ketika terakumulasi dalam tubuh manusia. Yang ketujuh ada vanadium. Asap vanadium pentoksida dapat menyebabkan iritasi parah pada mata, kulit, saluran pernapasan, radang trakea dan bronkus, edema paru-paru, serta keracunan sistemik. Yang kedelapan ada mangan. Mangan dapat melemahkan paru-paru sehingga menimbulkan kesulitan bernapas. Mangan dapat menyebabkan Anda batuk lebih sering. Mangan dapat menyebabkan bronkitis dan pneumonia. Mangan dapat menyebabkan penyakit mirip influenza yang disebut pneumonitis mangan. Yang kesembilan ada tembaga. Keracunan tembaga pada manusia dapat memberikan efek buruk bagi kesehatan. Pada keracunan kronis akan menimbulkan penyakit Wilson, yaitu terjadi proses degeneratif pada otak dan sirosis pada hati. Penyakit lain yang ditimbulkan yaitu penyakit pada paru-paru. Yang terakhir ada seng atau zinc. Zinc bersifat meningkatkan kadar testosteron dalam darah yang kemudian dapat memicu terjadinya kanker. Konsumsi zinc lebih dari 150 mg per hari dapat mempengaruhi kemampuan tubuh untuk menggunakan mineral lain. Efek samping yang umum terjadi adalah sakit perut, mual-mual dan muntah, rasa metalik dalam mulut. Sekian yang saya sampaikan. Kiranya jika ada kesalahan kata atau ucapan mohon dimaafkan. Terima kasih, Bu.